Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. nampaknya panjenengan habis ngajar kok lelah sekali, Bu. Iya, ini Pak, tadi saya itu ya di kelas, anak-anaknya ya ada yang ramai, ada yang ngobrol sendiri, mulai tidak Iya, iya, fokus iya. sama pembelajaran saya, Pak. Jenengan nampaknya sangat antusias dan sangat bersemangat sekali nih ngajarnya nih. Sampai sepenuh Iya, tenaga nih. iya itu Pak, anak TK Pak harus ekstra ini. Iya, 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 iya. Kenapa Bu tadi anak-anaknya kenapa? Itu Pak, anak-anak itu ya ramai sendiri, kemudian tidak mendengarkan saya, tidak fokus dalam pembelajaran Pak anak-anak itu. Oh gitu, ya tidak fokus. Apakah sebagian besar anak seperti itu Bu yang di kelas? Ya, sebagian besar Pak, hampir 50% gitu Pak. Dalam satu kelas berapa anak Bu yang belajar di kelas 15 Ibu Pak. Husnul? Tadi ada yang 15. 7 anak itu. Iya, iya, iya. Tapi sebagian besar malah cepat bosen gitu kesannya nggih, Ya. Itu dengan cenderung pelajaran. mempengaruhi temannya Pak. Jadi awalnya hanya 2 anak, kemudian lainnya ikut-ikut gitu Pak akhirnya. Iya, iya, iya. Nah, kalau gitu apa kira-kira Bu yang diinginkan panjenengan dalam berproses di kelas itu untuk anak-anak itu? Anak-anak itu kembali fokus dalam pembelajaran, terus tidak bosan, kemudian mendengarkan saya, Pak. Gitu Bu Fokus ya. dalam pembelajaran. Ada anak yang fokus, kemudian ketika di tengah pelajaran, sebagian besar mungkin Bu ya, dia Iya, melakukan sesuatu yang nampaknya karena kebosanan, begitu nggih? nggih, Pak. Nggih. Menurut Husnul, apa kira-kira penyebabnya mereka itu gampang uh, bosan gitu, Bu, sehingga melakukan aktivitas yang nampaknya mengganggu ya Iya. bagi panjenengan bahwa Kayaknya itu, itu. Pak, kegiatan pembelajaran saya itu kurang menarik mungkin ya bagi anak-anak sepertinya. Terus kemudian kayaknya perlu kayak diselingi ice breaking gitu Pak sama anak-anak itu kayaknya butuh kayak gitu. Oke. Karena kalau anak TK itu kan cenderung aktif gitu Pak. Hmm. Kira-kira tindakan apa Bu Husnul yang jenengan lakukan jika hal tersebut seringkali terjadi sepertinya nggih? Iya. Nampaknya Itu jenengan Pak, lelah sekali nih. iya. Kayaknya saya mau nyoba itu Pak ice breaking Pak sama anak-anak. Jadi setiap Nggih. setiap anak-anak mulai tidak fokus gitu saya kasih ice breaking macem-macem Pak kayak kayak rencananya kayak tepuk nyanyi-nyanyi gitu itu Pak biar anak-anak itu kembali fokus gitu biasanya. Iya, 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 iya. Selain ice breaking apa kira-kira Bu yang bisa apa namanya, bisa diterapkan gitu untuk Ya mencegah kebosanan tersebut? mungkin itu Pak saya kegiatan pembelajarannya lebih aktif Pak membuat anak bermain gitu karena kan selama ini cuma duduk aja gitu ya jadi anak-anak itu cepat bosan akhirnya tidak fokus gitu Pak. Gitu ya, berarti Sama kayak saya selingi LKPD mungkin Pak, anak-anak yang sudah yang saya lembar selingi LKPD. oh, kira-kira menurut Husnul dari semua yang disebutkan tadi itu, seberapa efektif gitu Bu untuk mengatasi itu? Jadi ada ice Efektif sekali breaking, Pak kalau kemudian menurut saya. nggih, ada ice breaking, ada apa lagi tadi Bu? Itu Variasi ya, ya variasi variasi dalam pembelajaran, pendidikan. kemudian ada LKPD dan seterusnya. Kira-kira dari 3 hal yang disebutkan tadi, apakah berdampak sangat efektif bagi anak itu? Kalau menurut saya bisa Pak, jadi anak-anak itu diberi ice breaking macam-macam Pak, jadi ragam ice breaking-nya itu bermacam-macam gitu, jadi untuk memfokuskan anak-anak. Dengan ice breaking mereka akhirnya yang tadinya tidak fokus,
kembali fokus gitu nggih? Iya, Pak, Kembali perhatian betul. kepada jenengan sebagai seorang guru ya? Kemudian Ya, apa tadi yang kedua tadi adalah variasi pembelajaran nggih, iya, Pak. jenengan? Betul. Dengan variasi mungkin dan ada apa efeknya variasi pembelajaran itu? Apakah langsung dirasakan efeknya sama Iya, guru? Pak, anak-anak itu nantinya apa, kan kegiatannya main, jadi anak-anak itu Mhm, aktif gitu, Pak. Kalau kalau duduk aja itu cenderung, capek Bunda," gitu, "aku mau main," nggih. biasanya. Iya iya, sesuai dengan temanya, Bu, ya, taman kanak. Iya, Pak. Nah, sekarang yang saya tanya yang ketiga, Bu, tadi ada jenengan nyebutkan LKPD, Lembar Kerja, Peserta Didik gitu nggih. Iya, Pak. Wujudnya seperti apa itu, Bu, yang diterapkan Biasanya rencananya? kayak mewarnai, kemudian lebih ke psikomotor, Pak, menggunting kayak gitu, supaya anak lebih fokus. Iya iya iya. Itu di usia segitu penting melibatkan tangan bahaya tetap didampingi, Bu, ya? Iya, Apakah sebelumnya dikasih tahu, iya. alatnya itu kegunaannya untuk apa, terus bahayanya bagaimana, risikonya bagaimana, kan gitu? Ya, Pak, dikasih tahu. Biasanya kan sesuai tingkatan usia. Kebetulan yang saya ajar ini Mhm, kelompok B, jadi alhamdulillah sudah memahami, Pak, gitu. lebih memahami, nggih. Ya, lebih sudah pintar, sudah Saya saja di terbiasa. rumah, ya Allah, yang setingkat TK itu kalau guyon pas bawa gunting dan sebagainya, saya khawatir sekali karena belum tahu risiko kan gitu kan, Bu. Ya, kalau yang Nggih. TKB itu sudah bisa, Pak. Oh, sudah bisa, nggih, tapi sebelumnya sudah dibekali, Bu, ya? Ya, Artinya dikasih tahu pemahaman tentang fungsinya. penggunaan alat, nggih. Oke. Oke, Bu, terima kasih. Saya ingin tanyakan lagi, Bu. Apakah rencana Bu Sun ke depannya untuk mencegah kebosanan tadi dengan cara itu saja, Bu? 3 hal itu saja? Ya, Pak, itu. Jadi ice breaking-nya itu macam-macam, Pak, gitu. Jadi saya nanti cari referensi juga di internet rencananya, terus sama sharing sama teman-teman gitu, supaya apa, lebih beragam ice breaking-nya, Pak. Iya 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 iya. Jadi ice breaking-nya itu sangat efektif, Bu, ya, untuk menarik perhatian anak itu kembali fokus kepada jenengan, nggih. Iya, Sangat menarik sekali tadi, dari Bu Sun itu, ice breaking bisa nyari idenya bisa kita ciptakan, terus bisa nyari di internet gitu nggih, iya, Pak. di medsos karena banyak yang viral gitu nggih. Iya, Nah, Pak. yang jadi pertanyaan saya itu gini, Bu, sekarang Bu, anak-anak itu kalau masalah medsos, masalah YouTube, anak-anak TK itu sudah explore-nya sangat hebat sekali. Iya. Kalau misalnya ice breaking yang jenengan ambil dari internet itu, anak-anak itu apa namanya ya, "Waduh Bu, Bunda, ini sudah tahu ice breaking-nya, pernah pernah saya ikuti di internet, saya sudah tahu," gitu gimana Bu Biasanya responnya gini. jenengan? Ya, Nggih, saya gini, "Ayo nyanyi sama teman-teman, kan sudah pinter." Teman-temannya dikasih tahu ya, nyanyi sama-sama gitu. mmm, Jadi itu disuruh karena dia sudah tahu, dia suruh memimpin gitu, Pak. Sama-sama biar teman-temannya tahu gitu, Pak. oh gitu, jadi Kalau tahu malah malah lebih enak, Pak, tinggal oh gitu ya Bu, ya kalau anak TK. artinya malah bisa jadi anu ya, apa ya, semacam Tutor sebaya, iya betul, tutor ya. sebaya karena sudah tahu duluan. Jadi, wah hebat sekali kalau menurut saya Bu Snul ini, karena bisa apa namanya ya, apa yang direncanakan itu bisa bisa dilaksanakan dengan berbagai cara gitu nggih. Ya, Pak. Rencana Bu Sul untuk tindak lanjutnya bagaimana? Saya itu mau Merealisasikan rencana tersebut? Ya, saya mau mencoba insya Allah mulai besok, Pak, gitu. Setelah saya
nanti mau browsing-browsing, terus kemudian tanya sama teman-teman, insya Allah saya mau mencoba besok Pak, besok pagi saya terapkan ke anak-anak untuk mencoba ice breaking itu, sehingga anak-anak insya Allah bismillah lebih fokus lagi. Baik, Bu. Baik sekali rencana tindak lanjut yang ingin Bu Husnul lakukan. Kira-kira Bu, dari awal obrolan kita tadi berlangsung, apa yang bisa disimpulkan Bu dari semua yang jadi masalah, kemudian direncanakan, diidentifikasi, ada perencanaan tindak lanjut dan sebagainya. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan Bu untuk Jadi, mencegah anak itu bosan gitu, dalam insya Allah pembelajaran di kelas? saya mau mencoba itu ice breaking, kemudian kegiatan pembelajarannya lebih saya variasikan Pak, jadi tidak cuma duduk saja, lebih ke bermain gitu. Kemudian ice breaking-nya juga macam-macam Pak, nggak cuma satu gitu, bisa 5 atau berapa dalam satu pembelajaran. Kemudian sama saya sediakan LKPD juga Pak untuk anak-anak. Itu nanti juga misalnya memperkaya apa namanya, ice breaking bisa membuat sendiri, menciptakan sendiri atau kolaborasi dengan teman sejawat yang selevel Bu ya, artinya sesama di Ya, TK ya? ya saya itu sesuaikan sama lembaganya gitu. Misalnya ada tambahan TK Iya. Yasmin gitu, Pak. Sesuai ciri lembaga. Jadi saya tanya-tanya sama teman-teman, saya rangkai gitu, Pak, sesuai lembaganya gitu biasanya. Gitu Insya Allah ya. seperti itu, Pak. Tapi masih ada kemungkinan juga kerjasama dengan lembaga lain Bu ya, sesama eh, PAUD ya. Ya, biasanya itu Pak IGTKI gitu. Biasanya ada info-info sharing pembelajaran ketika IGTKI saya. Iya, iya, iya. Dan itu sering dilakukan Bu, secara terjadwal ya. Ya Pak, sebulan sekali Pak biasanya ada sharing pembelajaran. Oh, iya, iya, iya. Jadi peningkatannya tersebut di samping dari diri seorang guru TK berarti juga di komunitas sangat intens Bu ya. Iya Pak. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti dengan tindak lanjut itu bisa mengatasi kebosanan dari siswa, ya. Ya Pak. Insya Sehingga Allah anak fokus lagi. kelelahannya Bu Husnul hari ini bisa ada gantinya dan terobati. Alhamdulillah Pak nemu ide baru ini saya dengan ice breaking Oh, akhirnya bisa membuat anak-anak itu lebih fokus terus kegiatan pembelajarannya itu enggak cuma duduk saja lebih ke bermain gitu Pak. Sama oke. ada LKPD itu insya Allah nanti saya terapkan. Oh iya. Baik Bu Husnul ya, mudah-mudahan apa yang jenengan rencanakan dan dilaksanakan nanti benar-benar terwujud. Dan jangan lupa bagi ilmu Bu. Ice breaking-nya itu dibagi-bagi mungkin Ya tentu untuk Pak. ke level iya. Oke. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya sudah agak ada titik terang gitu Pak. Tadinya saya pusing gimana ya. Alhamdulillah sesudah sharing sama Bapak saya bisa oh gini deh ada ternyata cara buat membuat anak-anak fokus lagi gitu Pak. Iya, Alhamdulillah. iya, 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 ya sebetulnya itu apa namanya ya, sesuatu yang memang harus kita tingkatkan Bu, karena bagaimanapun anak-anak itu apa permasalahan yang kita hadapi dengan anak-anak harus kita carikan solusinya seperti itu. Oke. Dan solusinya timbul dari diri sendiri juga Iya Pak. dengan cara kerjasama dengan tim seperti itu. Baik Ibu, Iya, Pak. terima kasih untuk saya sebagai coach. Monggo sekarang jenengan gilirannya jadi Oke. coach. Mulai 13.40 sampai 13.55 ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sofyan.
Waalaikumsalam, Husnul. Ada apa ini Pak Sofyan kok tampak lelah sekali hari ini? Iya, Bu Husnul, ini tadi seperti biasa saya ngajar sesuai jadwalnya sekarang matematika. Cuman pas yang saya ajarkan tadi adalah tentang aritmatika sosial, soal cerita. Hmm, iya betul. Uh, saya dengar dari Bapak Sofyan mencari saya ya Pak ya. Iya, iya saya nyari ini kok. Butuh teman sharing sebetulnya Bu saya. Ini terkait mesti ketika mengajar matematika, babnya tentang aritmatika sosial, mengerjakan soal cerita, saya pasti mengalami kesulitan Bu dengan anak-anak itu. Okay. Jadi Bapak tadi kan Bapak mencari saya. Jadi apa ya yang ingin Bapak dapatkan selama percakapan kita 15 menit ke depan, Pak? Saya ingin sharing aja Bu, karena ini saya mengalami kesulitan. Entah kenapa kok ketika mesti ke beberapa tingkatan yang saya ajar ketika berhadapan dengan soal cerita, itu anak-anak mesti rendah nilainya gitu Bu. Mesti rendah mereka. Itu ketika saya coba memberi lembar kerja dan dikerjakan mereka pasti nilainya sebagian besar rendah. Itu yang membuat saya agak kelelahan sebetulnya ketika untuk mengajarkan ini, untuk pas bab di aritmatika sosial ini. Oke. Itu Bu. Bisa Bapak Sofyan ceritakan kira-kira kriteria apa yang dikatakan anak nilai matematika itu rendah, Pak, kriterianya, Pak? Bisa diceritakan? Gini Bu, di kelas kita punya yang namanya KKM Bu, artinya kriteria ketuntasan minimal. Nah, setiap saya mengajarkan tentang aritmatika sosial berhubungan dengan soal cerita, itu ketercapaian KKM-nya sangat rendah Bu. Boleh dibilang 60% lah rata-ratanya seperti itu. Di bawah KKM. Gitu. Begitu, jadi 50% Iya. itu di bawah KKM. 60, 60% gitu Bapak ya. Iya, iya. Yang Apa 40 Bapak pun Sofyan mepet itu. mepet Ya gimana nih. Bu? Apa Bapak Sofyan pernah menyelidiki gitu penyebab anak-anak itu mendapat nilai rendah itu penyebabnya apa gitu Bapak pernah? Ya, pernah Bu. Saya coba menyelami. Saya coba kemampuan numerasinya mereka kalau saya kategorikan menengah lah Bu. Jadi menurut saya yang coba saya pahami ini rendahnya kemampuan anak-anak di aritmatika sosial itu malah bukan hanya dari faktor numerasinya, tapi dari literasinya juga gitu loh Bu. Karena dalam soal cerita itu kan bagaimana seorang anak itu memahami jalannya sebuah cerita. Gitu. Jadi kesimpulan saya sementara seperti itu Bu, kayak dipengaruhi kemampuan literasi dulu yang rendah, artinya membaca pemahaman mereka itu masih rendah, sehingga ketika berhadapan dengan soal cerita yang seharusnya mereka paham mau diapakan soal ceritanya itu akhirnya tidak paham. Sehingga ketika merubah soal cerita itu menjadi sebuah kalimat matematika, kalimat matematikanya jadi salah, Bu. Sehingga hitung-hitungannya jadi salah seperti itu. Bapak. Jadi salah satu Iya. penyebabnya yaitu tingkat literasinya itu kurang ya Bapak ya. Pemahaman Betul. bacaannya Terutama kurang. di membaca pemahaman anak-anak itu. Mengalami Soal masalah di cerita. situ. Betul. Seperti itu. Oh,
dalam menghadapi masalah anak-anak yang mendapat nilai rendah pada pelajaran matematika ini, apakah Bapak Sofyan punya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, Pak, rencananya? Rencananya saya gini, Bu. Setelah mencoba beberapa kali, beberapa angkatan, ternyata yang dihadapi itu selalu seperti itu ketika menghadapi soal cerita. Saya pikir begini, Bu. Di samping meningkatkan kemampuan literasi anak membaca pemahaman, menurut pikiran saya adalah langkah baiknya pemahaman itu didapat secara praktek langsung gitu loh, Bu. Saya rencananya seperti itu. Jadi tidak hanya mengerjakan soal yang ada di buku, tetapi anak-anak itu benar-benar mengalami dalam kehidupan sehari-harinya, praktek secara langsung, menghitung yang seakan-akan itu adalah soal cerita dalam dalam ranah praktek gitu loh, Bu. Gitu. Begitu nggih, Bapak. Jadi Artinya iya, rencananya mau melakukan selain tidak hanya soal tapi juga praktek langsung, Bapak. betul. Artinya begini, Kemudian Bu, gimana, Bu Husnul? ya dilanjutkan, Pak. Jadi rencana saya itu begitu, Bu. Rencananya saya mau bagi belajar anak itu menjadi 2 waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda juga. Contohnya di sekolah mungkin kita tetap, fokus pada soal yang ada di buku, soal cerita yang ada di buku. Tapi rencana saya ke depannya, soal cerita itu dalam bentuk praktek, misalnya di rumah, Bu. Nah, ini nanti anak-anak itu praktek, dan ini butuh kerjasama dengan orang tua, Bu. Nah, butuh kerjasama dengan orang tua. Nanti makanya saya ke depannya, yang pertama saya lakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah. Kalau beliau mengizinkan kita konfirmasi dengan orang tua, maka saya akan berkoordinasi dengan orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak ini, Bu, dalam soal cerita, aritmatika sosial, itu dalam bentuk praktek. Misalnya saya minta bantuan kepada orang tuanya, Bu, tolong anak-anak itu diajari eh, praktek berbelanja misalnya, Bu. Bisa jadi kayak gini, Bu, tolong putranya disuruh beli-beli di warung, beli beberapa barang misalnya. Misalnya dengan uang 10.000 disuruh beli apa saja, kemudian nanti disuruh menghitung sisa setelah dibelanjakan. Nah, itu contoh praktek, Bu. Yang ada dalam rencana saya seperti itu. Atau mungkin anak-anaknya itu diajak shopping ke Matahari gitu loh, Bu. Di Matahari, di sana kan kalau kalau Nggih. belanja belanja baju misalnya, ya beli 2 gratis 1. Nah, jadi kan bisa menghitung secara langsung, Bu, anak-anak. Jadi kalau harganya 150-an, beli bisa irit berapa rupiah dan seterusnya. Atau menghitung korting. Nah, itu, Bu. Rencana saya seperti itu gitu. Artinya mungkin kan itu di sekolah bosen mereka, Bu. Artinya ini menghitung soal yang ada di buku nggak ada uangnya gitu kan, nggak Nggih, nyata betul, Pak. gitu. Artinya saya inginnya ke depannya anak-anak itu bisa praktik nyata gitu. Nggih. Hebat sekali loh idenya Pak Sofyan ini. Jadi Ya, anak-anak itu selain ilmu juga bisa praktek langsung. Akhirnya anak-anak itu jadi antusias kan Pak kalau diajak belanja-belanja. betul sekali, Bu. Nggih, Harapannya itu gitu ya, di samping kan nggih, mereka jalan-jalan lah, nggih, refreshing, tapi juga ada pembelajarannya di situ, nggih, harapannya betul seperti betul itu. sekali. Lalu Pak, bagaimana dalam pelaksanaan dalam menunjang program yang Bapak inginkan itu bagaimana cara Bapak Sofyan mengkomunikasikan dengan orang tua Bapak rencananya? Ada 2 hal yang ingin saya lakukan, Bu, dalam komunikasi dengan orang tua. Yang pertama mungkin secara tatap muka. Nah, kalau diizinkan dengan kepala sekolah, Bu, saya ingin mengumpulkan gitu orang tua siswa. Nanti, kita komunikasikan apa kesulitan belajar kita, terus, solusi yang ingin dilakukan itu yang seperti saya sampaikan tadi, Bu. Nah,
itu kalau bisa realisasi gitu loh, Bu. Artinya ada dukungan penuh dari orang tua, seperti itu. Kalau diizinkan oleh kepala sekolah untuk, mengumpulkan orang tua secara langsung. Tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan, ya saya manfaatkan grup WhatsApp yang ada di kelas, Bu, itu. Cuman kadang-kadang kan, ya apa namanya ya, lebih optimal yang secara langsung, seperti itu. Karena Oke. kadang-kadang di grup tidak terbaca oleh mereka yang memang kadang-kadang sibuk dan sebagainya. Oke. Jadi bentuk cara berkomunikasinya yaitu pertemuan orang tua atau WA grup Iya nih Bapak ya? iya, Iya. betul, heeh. Lalu Pak Sofyan, gimana bentuk pelaporan orang tua gitu Pak terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang Bapak rencanakan ini? Nah, itu bisa pakai 2 cara, Bu. Contohnya gini, misalnya membuat laporan, anak-anak itu membuat laporan kegiatan. Misalnya, kemarin diajak shopping ke Matahari misalnya, terus belanjanya apa saja. Nah, itu di situ dia membuat semacam laporan, dia belanja yang seperti apa, diskonnya dapat berapa, bayarnya uangnya itu berapa, kembaliannya berapa, seperti itu. Nanti laporan anak tersebut bisa dikonfirmasi secara online lewat grup WhatsApp atau Oke. mungkin saya japri orang tuanya, "Bu, apakah benar ini Oke. sudah dilaksanakan atau belum?" Kan gitu. Nah, Bagus sekali harapan Kak ceritanya apa, nggih, programnya. Eee, jadi Bapak Sofyan berdasarkan percakapan kita ini selama 12 menit, eee, menurut Bapak kesimpulan tindak lanjut dalam mengatasi anak yang mendapat nilai rendah pada pelajaran matematika itu apa saja Pak? ya, Kesimpulannya jadi Pak. nggih, yang bisa saya simpulkan, pertama, Bu, ide yang ide yang ingin saya lakukan itu harus mendapat dukungan penuh dari orang tua. Karena Oke. ini, apa namanya, belajar matematika sosial itu tidak hanya di kelas saja. Harapan saya berkesinambungan di luar kelas, dalam hal ini di rumah atau di lingkungannya tempat anak itu tinggal. Harapannya nanti ketika anak-anak itu berpraktek secara langsung, mereka akhirnya memahami alurnya dari soal cerita, Bu, itu. Sehingga nanti ketika saya uji dalam bentuk soal tertulis, LKPD, nah harapannya soal tersebut bisa dikerjakan anak dengan baik. Dan harapannya adalah di atas KKM, Bu, gitu. Oke. Oke, Jadi jadi saya tidak perlu mhm, anu ya Pak ya, apa, melalui kegiatan apa, praktek langsung anak-anak, praktek langsung pembelajaran matematika bersama orang tua di rumah gitu, sehingga bisa meningkatkan nilai KKM anak gitu Bapak dalam pelajaran iya. matematika. Sebetulnya bukan hanya masalah KKM sebetulnya, Bu, tetapi lebih ke bagaimana anak-anak itu paham sebetulnya ketika menghadapi perhitungan matematika dalam kehidupan sehari-harinya, karena nanti yang apa namanya, yang didapatkan di kelas toh akan dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Oke, Harapan seperti itu, Bu. super sekali nih idenya Pak Sofyan. Nah, Dan namun ide yang super ini bisa apa, Bu, ya diwujudkan gitu, pasti iya, kerjasama kami di sekolah, guru-guru, teman sejawat, kepala sekolah, dan paling paling besar itu adalah dukungan dari wali murid, Bu. oke. Untuk Jadi membiasakan Bapak anaknya Sofyan nggih, ini rencananya mau bekerja sama dengan siapa tadi, Pak? Bekerja sama dengan dalam mengatasi nilai rendahnya matematika, pelajaran matematika dengan ini? wali murid, Bu, dengan Wali wali murid. murid, nggih. Saya minta mereka mendukung, rencana saya untuk mengajak anak-anak itu mau berpraktek menghitung di Nggih. rumahnya gitu, Bu. Meskipun dalam soal-soal yang sangat sederhana gitu loh, ya. Misalnya anaknya, pas bapaknya menimbang
padi pas panen tuh anak-anaknya bisa disuruh gitu loh, Bu. Harapannya seperti itu. Jadi nanti langsung praktek anak itu, Bu, gitu. Oh, ternyata yang diajarkan Pak Guru itu, oh ada hubungannya sama ini, gitu. Nggih. Oh, ternyata bisa oh ternyata yang diajarkan di Pak Guru di kelas, kalau saya praktekkan langsung di luar kayak gini. Sehingga Gitu. anak-anak harapannya terampil secara praktek juga secara teori, Bu. Gitu. Nggih. Nggih. Jadi selain sama orang tua, adakah pihak lain Bapak yang mungkin akan berkolaborasi dalam idenya Bapak ini? Ya, Selain orang tua? kolaborasinya adalah di lingkup sekolah itu pastinya teman-teman sejawat, Bu. Dengan kepala sekolah juga pastinya. Kalau di rumah itu tadi dengan apa namanya? Dengan wali murid utamanya, Bu. Nggih, Iya, seperti betul, itu. betul sekali. Nggih, terima kasih. Hebat sekali nih loh idenya Pak Wah, Sofyan. saya yang terima kasih Bu Husnul. Tadi saya lelah sekali Bu Husnul karena hasilnya Nggih. ini anak-anak kok rendah terus. Terus Iya. saya nyari jenengan itu sharing, alhamdulillah dengan adanya sharing itu kok timbul akhirnya ide itu gitu loh. Alhamdulillah Harapannya ya Pak ya. harapannya bisa direalisasi nih Bu. Sehingga Nggih. nanti nilai matematika anak-anak itu eh, meningkat gitu. Nggih. Nggih. Hebat sekali nih idenya Pak Sofyan terkait rendahnya nilai matematika. Semoga yang Bapak Sofyan rencanakan segera direalisasikan secepatnya dan berhasil. Saya tunggu cerita Pak Sofyan selanjutnya ya Pak ya. Oh pasti Bu, akan saya share lagi, kita sharing lagi Bu, nggih. Karena ya Nggih. bagaimanapun hebatnya ide kalau pasti ada titik lemah di situ Bu. Nah itu Ya, yang betul. perlu kita sharing, kita nanti akhirnya bisa menutupi Direfleksi ya Bu. Pak ya. Betul, betul Bu. Untuk ditutupi kelemahannya gitu loh Bu. Nggih. Sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Sudah. Saya Mas pamit dulu Pak Sofyan. Oh, nggih, Assalamualaikum. terima kasih atas kesempatannya untuk berdialog, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Waalaikumsalam Pak. Sudah 30 menit. Pas. Pas, Bu Husnul. Iya. Nunggu teman-teman. Lanjut refleksi itu, Bu Husnul. Ya, monggo Pak, refleksi. Kira-kira Kalau menurut kira-kira saya apa? sudah sesuai Pak tadi. Ada identifikasi juga, ada pertama kan Pak Sofyan tanya tujuan, terus ada identifikasi juga tanya permasalahannya, ada juga apa wes? Ada rencana aksi kalau kalau apa tadi Pak Sofyan juga tanya rencana aksi yang akan saya lakukan dengan cara apa, ice breaking kayak gitu. Terus Bapak Sofyan juga Iya. ada tanggung jawab juga. Sudah, wih, Kurang 10 menit, Pak. 14.10. Oh iya, iya sudah gunakan refleksi nih, Bu, sebentar. Ya. Dan refleksinya tadi dipakai untuk itu tadi nanti. Apa yang kayak kemarin itu. Yang dirasakan Bu Husnul apa tadi ketika di coaching itu? Apakah Alhamdulillah anu Pak, coaching yang saya lakukan cukup efektif untuk jenengan? Lumayan Pak, jadi Pak Sofyan tuh memancing saya gimana sih cara cara membuat anak itu kembali fokus gitu, memancing saya memikirkan ide atau jalan keluar supaya anak-anak itu kembali fokus lagi gitu, Pak. Hmm, Tadi ada itu, rencana aksi tuh, Pak. iya.
Jadi menurut jenengan saya sudah cukup memantik untuk jenengan berpikir gitu. Ya, jadi Gitu saya ya. tuh mulai memikirkan, oh gimana ya enaknya gitu. Iya kan punya apa namanya tadi di samping 3 hal yang disebutkan Husnul kan kayak ngambil di internet gitu ya. Oke, Pak. Juga pasti ada apa namanya kadang-kadang ada respon yang di luar dugaan yang gitu kan Bu. Yang saya tanya itu tadi. Soalnya Iya. kalau anak-anak sudah sering melihat takutnya malah bosan juga gitu kan Bu. Lah sama dengan yang saya lihat di YouTube ini kan gitu. Ya itu saya malah suruh Ternyata tuh biasanya. oh Suruh gitu. ayo Tapi pimpin Bos, teman-temannya. iya berarti kan Bu Husnul artinya bisa merespon balik dengan tepat gitu loh Bu ya. Iya. Iya, kan kadang-kadang kalau sudah tahu anak-anak malah bosan. Nah, sudah tahu Bu gitu, malah nggak ngereken gurunya. Tapi Bu Husnul tadi ngasih jawaban bagus ya itu. Responnya bagus. Kalau saya Bu, bagaimana? Kalau menurut pendapat saya jenengan sudah pertanyaan pemantiknya juga bagus sehingga jawaban saya juga sangat banyak ide yang timbul akhirnya. Ya, Luas akhirnya. alhamdulillah ya, Iya. Pak ya. Jadi keluar Iya. ide-ide baru ya, Pak ya, alhamdulillah. Ide-ide baru yang harus diterapkan itu. Iya. Harus diterapkan. Matematika itu sulit tapi tapi Iya, perlu ya, tapi Pak ya. Matematika itu sulit tapi sangat dibutuhkan. saya pikir kenapa ide saya seperti itu, Bu, karena ranahnya matematika itu lebih tepatnya ketika dipraktikkan. Gitu Iya. sebetulnya, Bu. Daripada sekedar menghitung angka di buku yang nggak ada uangnya. Cekot-cekot, Pak, kalau Mending anak-anak menghitung pusing. yang benar-benar ada uangnya. Ini kok disuruh kembali Iya. sudah. Oh, tapi jam berapa tadi yang suruh kembali ke main room? 14.10. Oh, ada yang sudah kembali? Wah, enggak deh. Dimatikan aja, Pak, kita kembali. Nggih. Sebentar tanya dulu, Bu. Oh iya, wis biar wis, Pak. Di-mute aja ya, Tanya. Pak ya. Jangan di-mute, udah ngobrol kita di Oh sini iya. apa namanya kelanjutannya itu, Bu. Apa namanya? Lanjut wis, Pak. Sampai 14.10. Refleksinya. Ya, ada kelemahan, Bu, dari yang saya lakukan ketika coaching ini. Kelemahannya apa menurut jenengan? Adakah kelemahannya? Kalau menurut saya sesuai sudah Pak, sesuai dengan jawaban-jawaban Bapak itu sesuai dengan alur yang saya. Wah, gunakan waktu yang ada untuk berefleksi, Bu. Iya, iya Langsung boleh. yang kemarin dibuka lagi, Bu. Iya, Tapi dapat apa? Dapat berupa catatan aja nih iya. sementara. Jadi Bapak itu menjawab semua pertanyaan pemantik saya itu sesuai dengan pertanyaan pemantik saya. Jadi Bapak itu menjawab sesuai alur-alur yang saya rencanakan gitu Pak. Jadi di mana saya beri pertanyaan pemantik, Pak Sofyan itu mampu menjawab runtut sesuai dengan alur-alur yang saya tentukan itu, alur Tirta itu Pak. Iya, iya, iya. Tapi tadi kadang-kadang sebelum bertanya jenengan saya sudah menjawab duluan, apa mendahului kadang-kadang. Kan saya sangat semangat saya untuk Iya. mewujudkan itu. Semangat untuk bercerita ya Anu, Pak ya. iya betul, greget sekali untuk Iya. bercerita itu. Semangat ingin melepaskan beban-beban. Akhirnya buru-buru diceritakan sebelum dipantik. Iya Bu, kadang-kadang gitu kan pemantik itu kan kadang-kadang di pantai kecil aja langsung merembet gitu Bu. Iya. Bahan bakarnya bensin gitu. Oke. Akhirnya ya gitu ya. Tapi intinya Kalau kita alhamdulillah sudah bisa Bu ya. oke. Artinya coaching yang kita lakukan ini mudah-mudahan tidak menyebar dari prinsip coaching itu sendiri. Oke. Tapi yang saya rasakan ya saya sangat terbantu dengan pertanyaan pemantik dari Husnul tadi, menggali pertanyaannya.
Iya, Pak. Kesimpulannya itu yang punya saya itu pertama, Bu, literasinya yang harus diperbaiki, Iya, gitu. Literasi, pemahaman, tapi diikuti dengan praktik kalau yang punya saya seperti itu. iya. Memang kalau tidak praktek langsung itu hanya sebatas angan-angan itu. lima Iya, ribu, betul. 10.000 gitu itu hanya sebatas. Iya, tidak mengalami langsung. Iya. Kalau praktek langsung, oh 5.000 dikurangi berapa per diskon, jadinya berapa gitu. Ya paling seneng kalau langsung praktek, Bu, ke Iya. Matahari. Apalagi dapat barangnya langsung ya, Pak, ya. Iya, tuh dapat Excited. barangnya, jadi uangnya ada kan gitu, barangnya ada gitu. Jadi anak-anak itu tidak hanya membayangkan, Iya. tapi benar-benar, oh iya jalan-jalan. Itu bonusnya banyak, Ya bonus plus bonusnya. plus itu. Dapat barang, dapat pinter, dapat ilmu. Iya, iya. Rencananya seperti itu, Bu. Iya. Untuk Lanjutkan, Pak. Sukses. oh ya, ice breaking-nya, Bu, bagi-bagi kalau sudah jadi. Iya. Nah, Nah, ice nanti breaking itu sharing, Pak, penting. ya. Jadi Iya. bisa buat SD kelas rendah juga nanti, Pak, ya. Oh ya, itu penting, Bu, karena tidak jauh beda Iya. sebetulnya yang SD kelas rendah gitu kan Kelas butuh itu. 1, kelas 2 gitu ya, Nah, Pak, ya biasanya. ya, ya. Bahkan meskipun kelas tinggi pun ice breaking itu senang hasilnya. Itu sebagai pemecah pemecah kebekuan itu. Iya. Ice Ketika breaking. sudah mulai tidak fokus, kok Baik, Bu, ini hampir 3 menit 10 lagi. menit. Iya. Oke. Ini kembali ke main room. Iya. Oh, gunakan yang ada untuk ngetik itu, Bu. Sebentar. Ngetik yang refleksi kemarin ya, Pak, ya. Iya, yang pakai yang format kemarin itu. Apa namanya itu, Bu? Kemarin? Refleksi coaching. Refleksi. Refleksi kucing. Refleksi kucing. Sampai lupa ditaruh di mana. Banyak, terlalu banyak. Anu, Pak, buka terbaru gitu, recent. Oh iya, betul. Resen. Ya, ketemu. Oke, Pak. Sampun selesai, Pak. Oke. Dimatikan ya, Pak. Apa? Ya, silang aja, silang. Ya. Silang.